Halo Sobat Hotelier, gimana? Udah siap untuk bekerja di dunia perhotelan? Atau sedang mempersiapkan diri untuk bekerja di dunia perhotelan? Untuk teman-teman semua yang sedang mempersiapkan diri untuk bekerja di dunia perhotelan, hari ini gua akan menjelaskan kira-kira apa aja sih benda atau barang-barang yang sering ditanyakan oleh tamu ya ketika staycation atau menginap di hotel. Nah, untuk teman-teman semua yang mungkin sebagian besar sudah tahu ya istilah 7 barang yang gue akan jelasin hari ini. Mungkin ada sebagian teman-teman semua yang masih baru belajar ya, apalagi barang ini istilahnya menggunakan bahasa Inggris ya, sehingga ada mungkin dari beberapa teman-teman semua yang masih bingung atau nggak pernah dengar sama sekali mungkin ya. Oke, langsung aja ya. Kira-kira benda apa aja sih yang sering ditanyakan oleh tamu? Yang pertama itu adalah slipper. Slipper. Sudah pernah dengar? Ya, benar sekali. Slipper di sini artinya sandal atau sendal ya. Mungkin sebagian besar teman-teman semua sudah paham apa yang dimaksud dengan slipper di sini, tetapi mungkin sebagian besar teman-teman semua yang sering staycation atau menginap di hotel masih belum tahu fungsi dari sendal yang disediakan oleh hotel tersebut. Nah, untuk teman-teman semua yang sebagai tamu ya, atau teman-teman semua sebagai hotelier ya, slipper di sini teman-teman semua harus tahu penggunaannya. Slipper yang dimaksud adalah sendal yang digunakan di dalam ruangan. Kalau teman-teman semua perhatikan di Google ya, apa sih yang dimaksud dengan slipper? Nah, slipper di sini merupakan suatu benda yang dipakai di kaki di dalam ruangan. Nah, kira-kira siapa nih yang teman-teman semua yang sering staycation atau menginap di sebuah hotel kemudian memakai sendal sampai keluar-keluar ya. Jadi untuk teman-teman semua yang sudah paham kenapa itu disebut slipper, karena ya itu fungsinya di dalam ruangan dan bentuknya juga biasanya tipis ya, dan di atasnya ada logo hotel. Oke, jadi udah paham ya. Jadi kalau misalkan ada tamu yang request slipper, itu artinya tamu tersebut ingin sendal. Oke? Kita langsung ke barang yang kedua. Yang kedua adalah towel. Towel. Nah, di sini gue akan jelaskan beberapa towel yang ada di hotel. Untuk towelnya itu sendiri artinya adalah handuk ya. Nah, jangan salah, kalau teman-teman semua menginap di hotel bintang 3 ke atas, biasanya itu ada beberapa macam towel. Nah, ayo bingung ya? Nah, gak usah bingung-bingung, di sini gue akan jelaskan. Di hotel biasanya ada 3 towel ya teman-teman semua. Yang pertama itu ada bed towel atau handuk mandi yang biasanya ukurannya besar. Nanti di sini gue kasih gambarnya ya. Kemudian yang kedua itu ada hand towel. Nah, biasanya hand towel itu berukuran kecil dan biasanya persegi panjang ya. Dan yang selanjutnya adalah face towel. Face towel. Nah, biasanya kalau handuk ini berukuran segi 4 dan berukuran kecil. Oke, kita bahas satu-satu ya. Kalau tamu request towel, biasanya tamu tersebut ingin handuk mandi. Jadi jangan ketukar ya. Kalau misalkan tamu tersebut tidak request a bed towel, hanya towel saja, itu artinya tamu tersebut request bed towel atau handuk mandi atau handuk yang besar. Nah, biasanya di hotel itu menyediakan 2 handuk besar ya di setiap hotel. Gampang ya. Oke, selanjutnya adalah hand towel. Nah, hand towel ini jarang sih ya kalau di hotel-hotel bintang 2 atau 3. Biasanya hand towel itu tersedia di bintang 4 ke atas. Atau ada beberapa sih yang di hotel bintang 3 menyediakan hand towel. Nah, hand towel sendiri ini biasanya diletakkan atau disediakan di sebelah wastafel ya untuk lap tangan ya. Jadi jangan bingung ya. Gimana cara membedakan bed towel sama hand towel? Kalau hand towel itu dia ukurannya kecil dan persegi panjang. Sedangkan untuk bed towel yang ukurannya persegi panjang, cuma dia besar sekali ya. Jadi bisa lah ya bedain yang mana bed towel atau handuk mandi dan hand towel. Oke, selanjutnya yaitu
face towel. Nah, ini mungkin sebagian besar di bintang 3 itu nggak ada ya face towel. Ada beberapa yang ada yang tidak. Tetapi biasanya kalau sudah bintang 4 dan bintang 5 itu menyediakan face towel. Ada juga beberapa hotel yang tidak menyediakan face towel dan disediakan ketika check-in oleh greeter ya, yang disebut oshibori. Nah, apalagi sih oshibori? Oshibori itu merupakan face towel ya, atau handuk muka yang ukurannya berbentuk persegi 4, kecil ya. Kemudian biasanya dia diletakkan di freezer atau chiller ya, pendingin ya. Fungsinya adalah ketika ada tamu VIP ya, atau ada tamu terhormat datang ke hotel, itu greeter atau GRO itu menyiapkan oshibori tersebut ya, untuk mengelap muka atau tangan yang tadi ya. Jadi teman-teman semua bisa membedakan ya, yang mana bath towel, hand towel, dan face towel. Nah, biasanya kalau face towel sendiri itu nggak disediain di kamar ya, karena ya mengurangi cost juga ya biasanya. Tapi biasanya kalau di hotel bintang 5 itu disediakan. Oke, itu untuk barang yang kedua. Barang yang ketiga kira-kira apa ya? Langsung aja ke barang yang ketiga, yaitu bath mat. Bath mat. Sorry ya, bukan bath mat, tapi bed mat ya. Bed mat itu adalah keset kaki, apa ya istilahnya, untuk lap kaki gitu ya. Nah, teman-teman semua, ada beberapa kasus nih yang mungkin teman-teman semua masih bingung atau nggak tahu ya. Mungkin untuk teman-teman semua yang staycation di hotel ya, yang mengira bed mat itu adalah handuk, itu hati-hati ya teman-teman semua. Karena biasanya bed mat atau keset kaki itu bentuknya sama sekali dengan towel atau handuk ya. Dia biasanya diletakkan di atas toilet ya. Di atas toilet, atau jarang sih ditaruh di bawah, biasanya di atas toilet. Kalau misalkan bed towel tadi biasanya diletakkan di atas itu ya, di atas shower ya biasanya. Nah, sedangkan bed mat itu biasanya diletakkan di atas toilet ya, di tempat di atas tutupan toilet tersebut ya. Nah, jangan dipakai untuk mandi ya teman-teman semua, karena ada beberapa kasus tamu yang menggunakan bed mat sebagai handuk untuk mengeringkan badan ya. Itu salah besar. Nah, jadi untuk teman-teman semua yang belum tahu apa sih bedanya bed mat atau keset kaki ya, karena mirip sih ya, bentuknya itu seperti handuk. Oke, lanjut ke barang yang keempat. Kira-kira apa nih yang mau dibahas? Barang yang keempat yaitu sewing kit. Sewing kits. Pasti ada beberapa teman nih yang masih bingung, apa sih sewing kits ini? Sewing kits di sini ini adalah alat-alat untuk menjahit. Bukan berarti tamu tersebut mau ngejahit di kamar ya. Jadi di dalam sewing kits tersebut biasanya ada kancing ya, ada button, kemudian ada jarum, kemudian ada benang ya. Fungsinya apa? Ketika ada tamu yang mungkin kancingnya lepas dan mereka butuh untuk menjahit ya kancing tersebut, maka jangan heran atau jangan bingung ketika ada tamu yang menanyakan sewing kits. Teman-teman semua tidak tahu. Sewing kits di sini artinya adalah perlengkapan untuk menjahit ya. Biasanya bentuknya kecil sih dan tidak banyak. Dan beberapa hotel menyediakan mulai dari bintang 3, 4, dan 5. Biasanya 4 dan 5 itu standarnya sudah ada. Dan untuk bintang 3 ya ada beberapa hotel yang ada pula yang tidak. Oke, lanjut barang yang tadi yang pertama, kedua, ketiga, keempat udah. Yang kelima itu razor atau shaver ya. Razor atau shaver. Nah, teman-teman semua mungkin ada sebagian yang masih, apa sih barang-barang ini? Nah, razor atau shaver di sini maksudnya adalah alat cukur ya. Baik itu alat cukur kumis ataupun alat cukur janggut atau jenggot ya. Ataupun alat untuk mencukur bulu-bulu yang lain ya.
Oke, jadi ketika tamu request razor atau alat cukur, ya teman-teman semua jangan apa razor itu ya, jangan bingung ya. Atau ada beberapa bule atau beberapa tamu atau foreigner yang menyebutnya shaver ya. Oke, untuk barang yang keenam yang selanjutnya yaitu iron. Iron. Nah, mungkin teman-teman semua sering dengar ya, apa yang dimaksud dengan iron? Benar sekali. Iron di sini yaitu setrika. Jadi kalau ada tamu yang request iron, teman-teman semua jangan bingung ya. Biasanya kalau tamu-tamu high class ya, atau tamu-tamu yang sudah sering menginap di hotel ya, apalagi hotel bintang 4 atau bintang 5, itu jarang sekali menyebutkan setrika, melainkan iron. Nah, jadi walaupun teman-teman semua tidak tahu bahasa Inggris, setidaknya basic pengetahuan barang-barang hotel, teman-teman semua harus tahu ya. Oke, yang ketujuh, yang terakhir. Nah, kira-kira peralatan apa nih? Oke, langsung aja ke barang yang selanjutnya yaitu toothbrush atau toothpaste. Bukan atau ya, toothbrush dan toothpaste ya. Karena mereka berdua ini selalu berdampingan. Berdampingan ya. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan toothbrush dan toothpaste? Kalau toothbrush sendiri itu artinya sikat gigi dan toothpaste itu adalah pasta giginya. Jarang sekali hotel memisahkan toothbrush dan toothpaste, biasanya satu paket ya. Jadi kalau misalkan ada tamu yang menanyakan, "Mas, request toothbrush atau toothpaste?" Itu jangan heran ya. Kemudian kalau misalkan ada request hanya toothbrush, kalian tanya, "Gimana toothpaste-nya, Pak? Apakah mau saya antar juga?" Tidak perlu ditanyakan karena biasanya satu paket ya. Oke, jadi jangan heran atau jangan bingung apabila ada tamu yang menanyakan, "Mas, request toothbrush?" Itu sudah pasti biasanya gabung dengan toothpaste-nya atau pasta giginya. Oke? Nah, itu dia barang-barang yang sering ditanyakan oleh tamu ketika menginap di hotel. Kira-kira barang apa lagi ya? Tulis di kolom komentar ya. Oke, teman-teman semua, itu dia 7 barang yang sering ditanyakan oleh tamu. Untuk teman-teman semua yang mungkin punya saran untuk video selanjutnya, atau mungkin ada barang-barang lain yang teman-teman semua tahu yang sering diucapkan atau sering di-request oleh tamu, tulis di kolom komentar ya sekali lagi. Oke, itu dia video kali ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa untuk sharing video ini apabila video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan untuk teman-teman semua yang sedang mempersiapkan diri untuk bekerja di hotel, cayo aja ya, jangan putus semangat, terus berlatih, terus belajar. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya. Oke, ditunggu untuk video selanjutnya. Bye-bye.